Halo, selamat datang. Buat Anda yang ada di dunia ekonomi digital, pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya pemasaran afiliasi? Tapi pernah kepikiran nggak sih, komisi yang Anda dapat itu halal atau enggak ya, menurut hukum Islam? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal itu. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain, terutama sama teman-teman yang cari rezeki lewat online. Oke, jadi mari kita cari jawabannya bareng-bareng dengan melihat langsung ke prinsip dasar hukum dagang dalam Islam. Oke, jadi begini alurnya ya. Pertama, kita bakal kenalan dulu sama dunia pemasaran afiliasi itu sendiri. Terus, kita bedah dari kacamata hukum Islam. Nah, nanti ada konsep kunci nih namanya ju'ala. Kita akan bahas itu. Kita bandingin juga sama samsara atau perantara. Baru deh, di akhir kita simpulkan gimana hukum komisi afiliasi ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Biar kita semua satu frekuensi nih. Kita lihat dulu yuk, gimana sih sistem pemasaran afiliasi ini bekerja pada umumnya? Prosesnya sebenarnya gampang banget. Anda daftar programnya, terus bikin konten, sebarin link unik Anda. Nanti kalau ada orang yang klik link itu dan belanja, transaksinya otomatis kecatat. Penjual konfirmasi dan kling, Anda dapat komisi. Biasanya sih komisinya ini berupa persentase dari harga barangnya. Nah, sekarang bagian yang paling serunya. Gimana hukum Islam melihat transaksi kayak gini? Dalam fikih muamalah atau aturan dagang Islam, langkah pertamanya itu adalah kita harus tahu dulu ini masuk kategori transaksi apa. Nah, ini nih poin yang paling penting. Pemasaran afiliasi itu sifatnya undangan terbuka, siapa aja boleh ikut. Jadi, ini bukan kontrak eksklusif antara Anda dan penjual aja. Karena sifatnya yang terbuka untuk umum ini, dalam hukum Islam, ini jatuhnya jadi semacam sayembara. Ya, kayak sayembara atau penawaran hadiah gitu, di mana ada aturan mainnya sendiri. Nah, istilah spesifik untuk sayembara dalam fik itu adalah ju'ala. Gampangnya, juala itu janji ngasih imbalan ke siapa aja yang berhasil ngerjain sebuah tugas. Mirip banget kan kayak kalau ada orang bikin pengumuman kucing hilang, terus nawarin hadiah buat yang nemuin? Definisinya sendiri itu presisi banget. Janji untuk ngasih kompensasi atau iwat yang jumlahnya itu jelas dan spesifik buat pekerjaan yang juga jelas dan spesifik. Kata kuncinya di sini adalah kompensasinya harus maklum. Artinya harus jelas, diketahui, nggak boleh samar-samar atau nggak pasti. Contoh paling klasiknya itu ada di dalam Al-Quran, di kisah Nabi Yusuf. Waktu itu kan ada pengumuman. Siapa aja yang bisa nemuin piala raja yang hilang, bakal dapat hadiah bahan makanan seberat unta. Hadiahnya jelas banget kan? Spesifik. Oke, jadi ada 4 pilar atau rukun supaya sebuah juala itu sah. Ada si pembuat pengumuman, ada pengumuman itu sendiri, ada pekerjaannya, dan yang terakhir, imbalannya. Nah, kita bakal fokus ke yang terakhir ini nih, imbalan atau ujrah. Karena ada syarat yang super penting di sini. Ini di aturan mainnya yang paling krusial. Imbalan dalam juala itu harus berupa jumlah yang pasti. Angkanya harus tetap dan diketahui di awal. Jadi kalau imbalannya 100.000 itu sah. Tapi kalau imbalannya nanti dikasih sepantasnya atau 10% dari harga barang, nah itu nggak sah. Kenapa? Karena jumlahnya jadi nggak pasti atau dalam istilah fiqhnya majhul. Mungkin Anda mikir, tunggu dulu, kan banyak agen atau broker yang dibayar pakai persentase? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Biar nggak bingung, kita perlu bedain juala sama satu konsep lagi yang mirip, yaitu samsara atau perantara. Coba deh, perhatikan tabel ini. Bedanya kelihatan jelas. Tapi yang paling-paling penting buat kita adalah di bagian jenis imbalan. Kalau di samsara atau perantara, komisinya boleh pakai persentase. Tapi kalau di juala, imbalannya itu mutlak. Harga mati harus berupa nominal yang tetap. Oke, sekarang semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin nih. Mari kita susun semuanya buat sampai ke kesimpulan akhir soal komisi pemasaran afiliasi ini. Logika pertama, kita udah sepakat ya kalau pemasaran afiliasi itu sifatnya panggilan terbuka untuk umum. Dan karena itu, dia masuk ke dalam kategori akad ju'alah. Logika kedua, kita juga udah tahu aturan emasnya ju'alah. Imbalannya itu wajib hukumnya jelas dan pasti, jumlahnya di awal alias maklum. Nah, disinilah kesimpulannya ketemu. Kalau komisi afiliasi itu berdasarkan persentase dari harga jual, yang harganya bisa beda-beda tiap transaksi, artinya nilai pasti komisinya kan jadi nggak diketahui di awal. Jadi majhul. Dan ini jelas-jelas bertentangan sama syarat sahnya akad ju'alah.
Jadi, biar lebih praktis, ini bedanya. Kalau programnya bilang, dapatkan 20.000 untuk setiap penjualan, nah itu boleh, halal. Tapi kalau bilangnya, dapatkan komisi 10% dari semua penjualan, menurut skema jualah ini, jadinya nggak boleh atau haram. Jadi, kuncinya di sini. Angkanya harus jelas dari awal. Kayak contoh 20.000 ini. Kalau imbalannya spesifik dan diketahui, transaksinya jadi sah. Ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan refleksi yang penting buat Anda semua. Setelah tahu prinsip ini, kira-kira gimana nih cara Anda menilai ulang program-program afiliasi yang lagi Anda ikutin? Atau mungkin gimana cara Anda merancang program afiliasi sendiri biar sesuai dengan prinsip syariah?